biasanya mereka yang diingat yang di ujung-ujung. Dia akan teringat, oh memang tadi kata-kata Ustadz Somad ketika menyinggung masalah cincin itu memang sakit sekali hati saya. Tapi begitu dia katakan suami saya harus manggil baik, memang so sweet. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa beras. Sudah lama saya ceramah, baru ini jamaah duduk di atas teras. Hai guys, itu anak-anak muda harapan mertua semua. Ibu kalau mau cari mantu tuh di atas. Mereka berani semua, mujahid fisabilillah. Hafal alfiyah, hafal Al-Quran, ngaji, tamat pesantren. Ini banyak orang sekarang kalau cari menantu yang kaya raya, punya mobil mewah, gak taunya penyakitan. Ustadz Somad, kamu kenapa? Suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Loh, kenapa kamu bisa nikah sama dia? Saya nggak sholat juga dulu. Oh, sama lah, sesuai lah itu. Tapi saya sudah tobat Pak Ustadz. Ternyata rumah yang megah, mobil yang mewah, perhiasan, nggak ada maknanya kalau suami nggak sholat. Suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya punya suami nggak sholat? Kayak tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan yang belum sholat jadi sholat. Alhamdulillah sejak dengar ceramah Ustadz Somad suami saya sekarang sudah sholat. Alhamdulillah. Sholat apa? Sholat Jumat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat, dihitung sholatuhu, sholatnya. Idza salahat, kalau sholatnya baik, salahal amalu kulluh, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadal amalu kulluh, maka amal yang lain juga ikut rusak. Sholatnya seperti bambu di pinggir sungai ditiup angin. Selesai. Baca Al-Fatihahnya seperti kena gorengan panas. Tasbihnya 120 km per jam. Pas ditanya, kamu kok cepat sekali? Itu dia masih lama. Dia kenapa pelan sholatnya? Maklum Pak Ustadz, dia mu'alaf baru masuk Islam. Mudah-mudahan kita sholatnya benar, sodakohnya benar, niat hatinya benar. Doakan Ustadz Abdul Somad jangan cuman pandai ceramah ngomong, tapi melakoni, mengamalkan semua yang diamalkan ini insyaallah. Amin. Ada orang menganggap kalau udah meninggal itu seperti bangkai kucing, habis dikuburkan tinggalkan, nggak didoakan sudah putus. Apanya yang putus beb? Idza mata ibnu Adam, kalau manusia mati putus. Kalau orang yang hidup nggak bisa ngirim amal kepada orang yang mati, maka nggak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup apa amal orang mati? Orang hidup. Yang sholat jenazah kan yang hidup kan. Kalau yang meninggal sholat jenazah kita cabut. Allahu Akbar. Mana tahu nanti ada orang mengatakan jangan kirim Al-Fatihah, jangan kirim Yasin, jangan tahlil, jangan zikir, jangan ucapkan salam karena sudah putus, udah meninggal, nggak tersambung lagi. Yang putus nggak bisa disambung itu hubungan kita. Adapun orang hidup dengan orang mati tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan tahlilan, jangan bacakan Yasin, jangan bacakan zikir, jangan kirim la ilaha illallah, jangan kirim Al-Fatihah, sudah putus. Sholat jenazah itu ada Fatihahnya enggak? Ada. Jadi ente gimana sholat jenazah? Allahu Akbar, mohon maaf udah putus. Allahu Akbar, putus lagi. Allahu Akbar, yang ketiga ini enggak putus karena doa. Yang dimaksud dengan putus itu adalah
Orang yang meninggal itu yang amalnya tidak lagi wajib. Nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib zakat. Adapun amal kita, bacaan zikir kita, bacaan Al-Quran kita, maka pahalanya sampai. Betul? Berani bilang betul. Emang udah pernah meninggal? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW lewat di makam. Lewat di makam, dia ambil pelepah korma, fasyaqqahu nisfain, dia belah menjadi dua. Tsumma gharasahu, kemudian dia tanamkan. Sahabat heran, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, innahuma la yu'adzabani. Dua makam kubur ini diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka diazab bukan karena dosa besar. Yang satu diazab yamshi bin namimah, mengadu domba. Cerita si A tentang si B didengar oleh si C, lalu diceritakan si B. Akhirnya pecahlah perang antara Rusia dengan Ukraina. Hari ini Bapak boleh tertawa, hari ini Bapak boleh tersenyum, tapi nanti pas di jalan pulang dia mikir, betul juga kata Ustaz Somad. Ternyata uangku yang banyak selama ini, memang Ustaz Somad betul-betul provokator. Tapi insya Allah provokator untuk bersodakoh. Balik ke cerita kista tadi. Diponis dokter, ini di dalam rahimnya ada kista sebesar uang logam. Cara menghilangkannya mesti dioperasi, dibelah, rahimnya dipotong, dibuang. Maaf, kalau perempuan sudah dibuang rahimnya, dia nggak bisa hamil. Mendengar ucapan dokter, ini bu, kistanya mesti dibuang, dioperasi, dipotong, dibuang. Mendengar itu si ibu menangis meleleh air mata. Suaminya senyum. Si ibu ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dawu mardakum bis sadaqah, obati yang sakit dengan sedekah. Akhirnya dia sedekah, sedekah. Pokoknya setiap melihat kotak sedekah, lihat kotak sedekah, sampai kotak sampah pun dia sedekah juga. Karena saking inginnya sembuh, sedekah. Habis itu dia cek ke rumah sakit. Begitu dicek rumah sakit, masuk labor, scan, USG, dilihat apa yang terjadi. Ternyata kistanya mengkerut, mengecil, hilang. Apa kata dokter? Tidak jadi. Ibu makan apa? Biasa, makan mie ayam. Ada makan herbal? Enggak. Ada minum obat alternatif? Enggak. Ada pergi ke dukun? Dukunnya udah meninggal. Jadi ibu apa? Saya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, banyak-banyak bersedekah. Akhirnya kata dokter, nggak perlu operasi dan bisa hamil lagi. Si ibu tersenyum, bapaknya yang nangis. Insya Allah inilah wajah-wajah mereka yang gemar bersedekah. Saking sayangnya ibu-ibu ini dengan anak-anaknya. Yang datang pengajian bukan cuma mereka, ikan hiu peliharaan dibawa. Luar biasa, Masya Allah. Saya sudah lama tausiah, baru disinilah dihadiri Upin dan Ipin. Mudah-mudahan anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi orang-orang yang sukses bisnis kaya raya, bangun masjid, bangun pondok pesantren. Lebih 40 mulut lidah orang-orang berzikir yang mengaminkan, terbuka pintu-pintu langit insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi idza samaa'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Venus, Mars, Pluto, Merkurius bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, naik ke darat, namanya tsunami. Itu yang laki-laki, itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki lupa siapa namanya. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur bangkit
Ketika ditiupkan sangkakala, kita bangun dari kubur. Di saat itu tidak ada atap tempat bernaung, tenda nggak ada, bangunan nggak ada, hancur lebur semua. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, ada orang yang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi yang tadi memasukkan uang itu ke dalamnya kira-kira 500.000, itu tendanya seperti ini. Tenang gitu kan. Tenang. Itu yang 500. Kalau yang 100.000 payung es krim. Itu yang 100. Kalau yang 5.000 koran bekas. Emang betul-betul Ustadz provokator ini. Yang diniatkan, yang dinilaikan, yang dipandangkan ikhlasnya Pak Ustadz, betul. Biar besar yang penting. Jangan berkecil hati. Walaupun cuman masuk uang kerincing 500, ada dalilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu dalil untuk yang kecil-kecil. Kata yang udah ngasih besar, nyesal saya ngasih 100 tadi. Makanya Imam Syafi'i membagi, idza khalafas syari'ata, kalau dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', fa bid'atun mazmumah, maka dia disebut dengan bid'ah tercela. Tapi kalau dia idza wafaqatas syari'ata, kalau sesuai dengan Quran, kalau sesuai dengan hadis, kalau sesuai dengan sunnah, kalau sesuai dengan ijma', maka dia disebut dengan bid'atun mahmudah, atau istilah lain bid'atun hasanah, atau istilah lain bid'atu huda. Begitu istilah yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dilanjutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi, diteruskan oleh Al-Hafiz Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti, yang mereka ini adalah ulama penghafal hadis. Imam Suyuti 200.000 hadis, mengatakan bid'ah bisa dibagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Tiba-tiba ada ustadz yang hafal hadisnya cuma 5, itu pun kalau laptopnya hidup, mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi. Bapak ibu terserah ikut siapa, tapi saya mengikut imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Saya tidak pernah menggiring jamaah ikut untuk pendapat saya, karena nanti kalau ikut pendapat saya tidak semuanya benar. Buktinya pendapat saya mau masuk Singapura ternyata nggak benar. Ustadz jangan ke situ terus ngomongnya, nanti ketahuan Ustadz susah move on. Kan sudah dibela sama Auma. Oh iya. Wa in khatimul Qur'ana, seandainya mereka mampu mengkhatamkan satu khatam Al-Quran, fahuwa hasanun, bagus, mantap, jayyid, elok, indah, cantik, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Jadi nanti kalau ada haul, bapak kita, ibu kita, saudara kita, maka sebagus-bagusnya kita khatamkan Al-Quran. Amin. Bisa khatam sendiri bagus. Saya nggak bisa khatam Pak Ustadz. Anaknya 1 juz, mantunya 1 juz, cucunya 1 juz. Namanya qiraatul idarah. Qiraatul idarah kata Imam Nawawi mustahabun, bagus, dianjurkan. Adapun dari kalangan mazhab Hambali mengatakan qiraatul idarah bisa makruh kalau bacaannya tidak sama. Yang satu bacaannya sangat bagus, juara internasional, yang satu bacaannya enggak bunyi, namanya qiraah silent. Tapi kalau bacaannya sama, sudah tamat di pesantren, tahsin tajwid idgham ikhfa gunnah qalqalah bila gunnahnya bagus, dibaca 1 juz 1 juz 1 juz, lalu setelah itu menghatamkan Al-Quran. Apa dalilnya? Nah, ini lagi tren sekarang. Mana dalilnya? Karena Anas bin Malik, sahabat Nabi, orang yang didoakan Nabi,
serumah dengan Nabi. Khadimtun nabiyya 10 sinin. Saya menjadi pelayan pembantu Nabi selama menjadi khadam, berkhidmat kepada Nabi 10 tahun lamanya. Mencium telapak tangan Nabi. Atyabu min rihil miski, lebih halus daripada sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Nabi Muhammad, Masya Allah, tabarakallah. Anas bin Malik beruntung mencium telapak tangan Nabi yang keringatnya lebih harum daripada semerbak kasturi. Tadi Ustaz Somad saya cium bau nasi biryani, habis makan di dalam. Lalu kemudian apa yang terjadi? Karena Anas bin Malik idza khatimal Quran, kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu wa abna'ahu, dia kumpulkan istri dan anaknya, dan dia membaca doa majlis khatam Quran. Apakah di Saudi Arabia tidak ada khatam Quran? Malam 27 Ramadan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dibacakan doa khatam Quran di dalam sholat tahajud. Pertanyaannya, pernahkah dilakukan Nabi Muhammad SAW? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Abu Bakar Siddiq? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Umar bin Khattab? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Sayyidina Utsman bin Affan? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Tidak pernah. Kalau begitu perbuatan menghatamkan Al-Quran dalam sholat tahajud bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Artinya apa? Ada orang-orang yang menganggap suatu perbuatan itu kalau tidak dilakukan Nabi, kalau tidak disuruh Nabi, kalau tidak diperintahkan Nabi, tapi ternyata mereka melakukannya sampai Ramadan tahun ini tetap melaksanakan doa khatam Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa saat kami melakukan haul bid'ah, kenapa melakukan doa khatam Quran di Masjidil Haram tidak bid'ah? Kalau yang melakukan ulama kami enggak bid'ah, tapi kalau yang melakukan Abdul Somad bid'ah. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari fanatisme buta.